nyeri lutut, nyeri tulang belakang, dan sebagainya. Ya, tentunya ini akan menyebabkan terganggunya kualitas dari kehidupannya. Dan saya selalu mengatakan begini, pengobatan tidak selalu dengan obat. Jadi apa yang dikeluhkan itu sebetulnya rasa protes, ya. Rasa di mana alarm tubuh kita ini atau tubuh kita sedang memberitahu bahwa ada masalah, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Jadi tubuh kita ini sedang meminta haknya. Jadi artinya orang yang obesitas wajar kalau memang sering sakit-sakitan, sering nyeri sendi itu suatu kewajaran. Kenapa? Karena beban yang harus ditanggung pada orang yang obesitas pastinya akan berbeda dengan orang yang berat badannya normal. Sebagai salah satu contoh ilustrasinya begini. Jika Bapak Ibu dengan berat badan normal hari ini, dengan tinggi badan misalnya 170 dengan berat badan 75, tetapi saya suruh Bapak angkat galon yang beratnya 18 kilo. Orang kalau ngangkat galon, tujuannya untuk dipindahkan ke dispenser ya. Tetapi saya suruh Bapak untuk memegang galon itu selama 2 jam. Kira-kira apa yang terjadi? Pastinya yang terjadi itu akan muncul rasa sakit di tangan, di kaki, pegal, bahkan muncul rasa kesemutan, ya, baal, nyeri tulang belakang, dan sebagainya. Lalu apa yang harus dilakukan kalau sudah begini? Sebetulnya simpel, yang harus dilakukan lah, lepaskan galon itu. Jangan terus dibawa-bawa. Nah, itulah yang terjadi pada mereka yang sakit obesitas. Bagi mereka yang punya berat badan berlebih, ya. Jadi, terkadang kita sakit ini tidak perlu obat, Bapak Ibu sekalian. Tetapi, kita harus turunkan berat badan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menurunkan berat badan? Masalah terbesar dalam dunia kesehatan holistik hari ini bahwa obesitas selalu disebabkan karena menurunnya metabolisme tubuh atau memang ada sedikit beberapa faktor genetik. Tetapi faktor genetik bukan menjadi alasan. Dok, keluarga saya ini gemuk semua. Saya sudah dikutuk dari bayi, saya sudah dikutuk dari kecil, memang gemuk. Ya, saya tidak akan mungkin turun berat badan, bla 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 bla. Nah, kita coba lihat pengalaman yang terjadi pada salah satu artis zaman dulu, Dewi Huges, di mana dari kecil pun beliau gemuk. Ya, sampai usia tertentu beliau masih gemuk gitu loh. Dan di saat terjadinya obesitas, di saat dia memang berat badannya itu sangat berlebih dan usia semakin tua, ya tubuhnya semakin rentah, di mana muncullah banyak penyakit. Jadi ada buku bagus sekali, ya, judulnya Diet Kenyang. Jadi Diet Kenyang itu adalah cerita di mana Dewi Huges itu menceritakan pengalaman hidupnya sewaktu beliau berjuang bagaimana cara menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya. Dari mulai penyakit hipertensi, kolesterol tinggi, nyeri lutut, nyeri tulang belakang, bahkan 1 tahun dia tidak bisa kemana-mana karena sakit yang luar biasa di tubuhnya. Tetapi di saat beliau berhasil menurunkan berat badan, ya, semua penyakit itu hilang. Jadi terkadang sakitnya kita tidak selalu harus dengan obat. Pengalaman saya di lapangan, mereka yang obesitas itu sudah dapat dipastikan terjadinya gangguan metabolisme tubuh, di mana metabolisme tubuh seseorang yang obesitas kecenderungannya itu memang lebih melambat. Jadi diibaratkan makan sedikit saja itu jadi lemak. Ya, itu bisa karena pola makan yang salah atau juga bisa disebabkan karena usus yang kotor, Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi kita bicara masalah pentingnya menjaga kebersihan usus. Karena kebersihan usus ini menjadi sumber utama syarat mutlak kita sehat. Jadi beberapa pasien yang sudah saya lakukan detoksifikasi usus, ya, dengan Glutavide salah satunya, ya, dan kita memberikan Glutavide, ya. Setelah ususnya bersih, itu untuk menurunkan berat badan itu akan jauh lebih mudah dibandingkan mereka yang tidak melakukan detoksifikasi, terutama detoks usus. Itu tentunya akan lebih sulit, ya. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, hubungan erat antara usus yang kotor dengan menurunnya metabolisme tubuh. Kita bicara obesitas. Karena obesitas itu dekat sekali dengan penyakit degeneratif Bapak Ibu sekalian, terutama penyakit diabetes mellitus, ya, jantung koroner, stroke, gagal ginjal, dan penyakit-penyakit lainnya tentunya. Ya, ada beberapa kasus yang saya tangani. Ada seorang pasutri yang dimana sudah menikah lama tetapi tidak punya keturunan. Ternyata setelah diperiksa dia terjadi gangguan hormonal dan gangguan hormonnya
Ya, itu disebabkan karena obesitas. Seorang wanita produktif ya, kita bicara wanita yang produktif. Kalau dia obesitas ya, itu akan terjadi gangguan hormonal. Hormon estrogennya itu lebih rendah daripada hormon laki-lakinya. Jadi perempuan yang obesitas ya, hormon laki-lakinya itu lebih banyak daripada hormon perempuannya. Ini tentunya akan mengganggu kesuburan dari wanita itu sendiri. Ciri-cirinya mereka yang obesitas, kalau sudah ditumbuhi rambut di bagian kaki lebih banyak, ya itu harus dicurigai itu ada gangguan hormonal. Jadi hormon androgennya lebih banyak daripada hormon estrogennya. Ini bahaya yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya yang namanya infertil atau yang disebut mandul. Ya, artinya di sini apa? Sebetulnya sederhana. Ya, sebetulnya jika ingin punya keturunan, ya kalau memang itu penyebabnya karena obesitas dan obesitas menyebabkan gangguan hormonal itu sendiri, kesuburan itu sendiri ya, obatnya simpel. Obatnya menurunkan berat badan. Nah, kembali lagi tentunya Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom ini berpikir, ya bagaimana cara menurunkan berat badan? Menurunkan berat badan itu simpel. Yang pertama harus dilakukan cuci usus dulu. Dengan melakukan cuci usus, ya, itu sudah sangat-sangat membantu proses itu sendiri, proses menurunkan berat badan. Karena dengan usus yang bersih, metabolisme kita pun akan kembali normal. Aliran darah kita pun akan menjadi lancar. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita bicara obesitas berarti berbicara masalah intake makanan yang kita makan. Ya, jadi makan di sini saya tidak melarang Bapak Ibu untuk tidak makan ini dan itu, bukan itu maksud saya. Saya tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk diet berlebihan. Saya tidak menganjurkan Bapak Ibu diet lapar, itu salah. Tidak ada yang berhasil menurunkan berat badan dengan cara diet lapar. Bahkan Bapak Ibu diet atau tidak makan 1 minggu pun, percayalah tidak akan turun berat badan. Tapi yang justru harus dilakukan adalah diet kenyang. Nah, ini gimana maksudnya diet kenyang? Ya, jadi yang dimaksud diet kenyang adalah perbanyak protein dan kurangi karbo. Jadi diet low karbo dan karbohidratnya pun dipilih. Jangan karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi. Seperti apa contohnya? Gula. Ya, semua gula, ya, terutama gula pasir atau makanan-makanan yang mengandung gula itu akan menyebabkan berat badan bertambah lebih cepat, ya, dibandingkan dengan karbohidrat lainnya. Lalu yang kedua, nasi, Bapak Ibu sekalian. Nasi putih itu pun bukan berarti tidak boleh makan nasi. Bisa kita siasati dengan merubah jenis nasinya, misalnya dengan nasi organik yang indeks glikemiknya lebih rendah, atau nasi basmati, ya, yang biasa kita buat kebuli, ya, atau beras hitam, yang dimana kembali lagi indeks glikemiknya rendah, ya. Lalu yang ketiga, karbohidrat yang jangan konsumsi adalah semua makanan yang berbahan dasar tepung, ya. Karena ketiga makanan ini, ya, selain memang meningkatkan oksidasi dan menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif, tetapi juga menyebabkan berat badan bertambah lebih cepat. Bahaya dari obesitas, sekali lagi saya ulang dan selalu mengulang, ya. Itu adalah komplikasinya, penyakit-penyakit degeneratif, ya. Bahaya dari tepung, bahaya dari karbohidrat akan terjadi fatty liver. Naiknya trigliserid dan menurunnya HDL, ya, itu akan menyebabkan masalah terjadinya sumbatan pembuluh darah di jantung yang menyebabkan serangan jantung, sumbatan di otak menyebabkan stroke, bahkan terjadinya sumbatan di pembuluh darah ginjal menyebabkan gagal ginjal, ya. Nah, inilah bahaya dari penyakit yang namanya obesitas. Dan sekarang obesitas sudah masuk dalam golongan penyakit. Jadi kalau obesitas itu sudah dipastikan itu banyak penyakit. Jadi jangan pernah mengatakan lagi, ya, nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Itu adalah pembodohan saya anggap. Itu tidak ada seperti itu. Statement seperti itu sangat-sangat keliru. Ya, karena kembali lagi semua orang yang obesitas, saya sudah dapat pastikan akan terjadi gangguan metabolik sindrom, akan terjadi insulin resisten. Insulin resisten akan menyebabkan oksidasi naik yang kita sebut stres oksidatif. Stres oksidatif akan menyebabkan inflamasi di semua sistem, baik pembuluh darah, sistem saraf, otot, tulang, sendi dan sebagainya. Ya, bahkan sampai kepada sistem-sistem organ yang sangat vital seperti di saraf otak, di jantung, di ginjal dan seterusnya. Ya, jadi ini bahaya dari obesitas. Ya, dan saya selalu menyampaikan bahwa
pengobatan holistik kembali lagi tidak selalu dengan obat, tetapi dengan merubah gaya hidup yang baik, itu sudah sangat menentukan keberhasilan pengobatan itu sendiri. Bahkan saya bisa katakan 50% sampai 60% sudah berhasil dengan kita merubah gaya hidup. Ya, di mana ini menjadi masalah pasien-pasien saya yang tidak mau merubah gaya hidupnya, yang mereka belum apa-apa mengatakan, susah dok kalau tidak makan tepung, susah dok kalau tidak makan goreng-gorengan, susah kalau tidak makan nasi. Ya pastinya tidak akan pernah berhasil menyembuhkan penyakitnya. Ya saya bisa pastikan ya, mereka yang kena HNP, saraf kejepit tulang belakang, mereka yang kena osteoartritis, radang sendi, mereka yang sakit degeneratif, mau berobat keliling dunia manapun, kalau berat badannya masih berlebih, kalau masih obesitas, penyakitnya tidak akan sembuh, Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali lagi ke tadi, konsepnya adalah menurunkan berat badan dengan cara yang benar, yaitu dengan melakukan diet kenyang. Diet tinggi protein, ya. Jadi, protein sangat dibutuhkan, bahwa nanti protein yang Bapak makan, Ibu makan, itu akan meningkatkan metabolisme tubuh, di mana karbohidrat yang berlebihan dalam diet kita itu justru akan menyebabkan menurunnya metabolisme tubuh, melambatnya metabolisme tubuh. Ya, di awal saya sudah katakan masalah obesitas selalu berhubungan erat dengan metabolisme tubuh. Mereka yang obesitas sudah dapat dipastikan metabolisme tubuhnya melambat, dan salah satunya itu karena pola makan yang salah. Kelebihan karbohidrat, terutama karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ingin turun berat badan, pastinya lakukan olahraga yang benar. Jadi olahraga apa yang dapat membakar kalori lebih cepat? Ya ada dua memang. Yang pertama adalah jalan kaki, ya kalau bisa 2.000 sampai 3.000 langkah setiap hari. Karena dengan kita jalan kaki, ya menurut riset penelitian terbaru, itu lebih baik daripada lari, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau Anda lari di saat obesitas, justru akan menyebabkan kerusakan di sendi itu sendiri. Tapi kalau Anda jalan kaki pelan-pelan, ya 2.000 sampai 3.000 langkah, selain memang melatih otot-otot kita supaya tetap aktif, sendi-sendi kita supaya tetap berjalan tetapi tidak menyebabkan cedera, dengan kita berjalan kaki, ternyata pembentukan massa otot itu lebih baik dibandingkan dengan kita lari. Jadi pembentukan massa otot di saat kita berjalan lebih dari 2.000 langkah itu akan terjadi dibandingkan dengan kita melakukan olahraga dengan cara berlari, ya. Jadi olahraga yang baik bagi mereka yang penderita obesitas adalah jalan kaki, ya. Yang kedua adalah angkat beban, Bapak Ibu sekalian. Tujuan dari dua olahraga ini ya yakni menaikkan massa otot dan menurunkan massa lemak, ya. Jadi sebetulnya di saat massa otot kita sudah naik, ya, Bapak Ibu tidak akan terjadi yang namanya fenomena pingpong. Kita sering mendengar, kita sering bertemu mereka yang sudah berhasil menurunkan berat badan dengan cara diet, ya. Tapi setelah tidak diet ketat, berat badannya naik lagi. Itu kenapa bisa begitu? Ya, kenapa terjadi fenomena pingpong? Turun berat badan, nanti tidak lama naik lagi, turun lagi, naik lagi. Itu karena massa ototnya itu tidak dilatih, tidak terbentuk. Ya, jadi untuk melatih massa otot, ya, agar otot kita bertambah, yaitu hanya dilakukan makan protein lebih banyak, kurangi karbohidrat, ya, olahraga, jalan kaki dan angkat beban. Jika melakukan dua hal ini sudah 70% berhasil. Apalagi ditambah dengan langkah ketiga yaitu puasa. Lakukan puasa Senin Kemis, puasa Daud, atau puasa dengan metode intermittent fasting lebih dari 16 jam, ya itu akan membantu proses detoksifikasi yang pada akhirnya juga melancarkan darah, ya, yang pada akhirnya pun pada metabolisme kita menjadi lebih baik. Jadi 3 step, ya, bagaimana caranya supaya berat badan itu cepat. Dan saya punya testimoni Bapak Ibu sekalian. Ada seorang pasien yang usianya juga sudah lanjut, usia kurang lebih 63 tahun. Dengan tinggi badan 150 tapi berat badan sampai 88 kilo. Ya artinya ini sudah masuk dalam kategori obesitas. Si pasien ini seorang ibu-ibu datang ke klinik saya dengan mengeluhkan banyak penyakit, mulai dari diabetes, hipertensi, saraf kejepit tulang belakang, lututnya ada peradangan, sering migrain dan sebagainya. Ya, saya katakan, jika ingin berhasil menyembuhkan penyakitnya, syaratnya satu, turunkan berat badan. Dia katakan, dok, saya sudah berbagai macam cara melakukan diet,
ya A, B, C, D dan sebagainya. Ya, saya sudah jarang makan, saya makannya sedikit, Dok. Ya, saya tidak mungkin turut berat badan karena memang keluarga saya gemuk-gemuk semua. Saya sudah seperti dikutuk bahwa dari kecil sampai usia segini pun saya nggak pernah turun berat badan. Bayangkan seperti itu. Saya berikan penjelasan ya secara medis bahwa berat badan disebabkan karena ini dan itu yang tadi sudah saya jelaskan. Dampak bahaya dari obesitas itu pun tentunya akan lebih berbahaya kalau ibu tidak segera menurunkan berat badan dan sebagainya. Pada akhirnya dia mencoba melakukan apa yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu sekalian. 3 langkah ini dilakukan beliau, ya. Dan seperti dugaan saya, ya, di saat beliau melakukan ini dengan cara yang benar, ya, di bulan pertama, masuk bulan kedua, dia di saat konsul ulang kedua klinik saya, dia berhasil menurunkan berat badan 7 kilo. Jadi 7 kilo 1 bulan. Dan sekarang berat badannya sudah ideal. Dan apa yang terjadi teman-teman semua? Setelah berat badannya ideal, hampir 80% keluhannya lenyap. Hampir 80% penyakitnya sembuh. Ya, inilah pentingnya menjaga berat badan kita. Dan kembali lagi Bapak Ibu sekalian, langkah selain langkah ketiga tadi, langkah keempat, kalau Bapak Ibu ingin berhasil menurunkan berat badan, lakukan detoksifikasi, dan detoksifikasi tahap pertama adalah detox usus. Ya, jadi bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti saya di sini adalah owner dari Setara dan saya juga selalu menyampaikan pentingnya detox usus yang dimana Setara punya produk Glutathione lalu saya menyarankan semua orang harus cuci usus. Tidak begitu, ya. Tetapi memang konsep holistik. Kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan dan menyimak setiap video-video saya, baik dari dulu sampai sekarang, baik dulu saya belum memiliki Setara, baik dulu saya belum memproduksi produk Glutathione, ya dari dulu pun Bapak bisa lihat video-video saya, Ibu bisa lihat video-video saya yang lama, 7 sampai 10 tahun yang lalu, sudah menyarankan pentingnya cuci usus. Ya, jadi bukan hanya sekarang ini Dokter Cahyo, ya, dalam tanda kutip mentang-mentang punya Setara dengan produk Glutathione, produk cuci usus, lalu semua penyakit disarankan cuci usus. Tidak begitu, karena memang konsep detoksifikasi usus ini sangat penting dalam sebuah pengobatan maupun tindakan preventif. Dan Dr. Bernard Jensen sebagai bapak kedokteran holistik pun mengatakan hal yang sama. Jika ingin berhasil dalam proses penyembuhan penyakit degeneratif sampai tuntas, ya lakukan cuci usus. Karena 70% penyakit degeneratif disebabkan karena usus yang kotor. Dan sebetulnya teori ini pun sudah banyak pembuktian secara ilmiah, ya. Sudah banyak jurnal yang mengangkat masalah cuci usus. Ya. Dan bahkan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad pun sudah mengatakan dalam salah satu hadisnya yang berbunyi bahwa penyakit bersumber dari masalah sistem pencernaan. Ya, jadi itu. Jadi pentingnya melakukan cuci usus secara berkala. Baik bagi mereka yang sudah sakit maupun mereka yang belum sakit. Ibarat kata tubuh kita ini seperti sebuah kendaraan yang perlu dilakukan detoksifikasi, yang perlu dilakukan tune up atau ganti oli. Pentingnya kita merawat, ya. Karena apa? Usus merupakan gerbang awal terjadinya oksidasi di dalam tubuh kita. Jadi di saat kita makan makanan yang baik, ya, insya Allah usus kita akan bersih lebih lama. Tetapi manusia zaman sekarang, bahkan saya sendiri Bapak Ibu sekalian, terkadang sulit sekali untuk memilah makanan-makanan apa yang sehat. Kita kadang-kadang masih suka cheating di luar dengan keluarga, dengan anak-anak kita, ya. Yang pada akhirnya pun kita tidak bisa 100% memilih makanan-makanan yang sehat sekali yang kita makan. Karena kalau saya bicara makanan apa yang harusnya dimakan, makanan sehat apa yang harusnya dimakan oleh setiap orang di zaman sekarang, ya makanan-makanan organik, mulai dari nasi organik, sayur organik, daging organik, tidak boleh memakai saus, tidak boleh memakai ultrafood proses dan sebagainya. Sulit sekali tentunya Bapak Ibu sekalian, sulit sekali. Ya, kadang-kadang kita masih makan mie goreng di luar sana, kita masih makan goreng-gorengan, dan buat saya sih sah-sah aja, asal jangan berlebihan. Nah, ada plan B-nya Bapak Ibu sekalian. Kita tetap menikmati makanan yang menjadi kesukaan kita, tetapi kita bisa menjaga usus kita tetap bersih dengan cara melakukan detoksifikasi usus atau yang kita sebut colon cleansing secara rutin. Berapa lama? Ya kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya
ya, itu melakukan detoksifikasi usus itu setiap 3 bulan sekali. Ya, tapi setiap 1 minggu pun saya melakukan maintain dengan cara mengkonsumsi 1 saset Glutavap, 1 sampai 2 saset Glutavap. Di saat saya mengkonsumsi makan makanan yang berlemak, yang bersantan, atau mungkin ada sedikit gorengan, setelah makan, saya pun meminum Glutavap. Nah, bicara Glutavap, Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin menjelaskan sedikit apa sih benarnya Glutavap ya. Jadi Glutavap itu adalah satu suplemen produk yang fungsinya untuk membersihkan usus kita dari apa? Dari plak. Plak-plak yang sudah lengket begitu lama, yang sudah masuk ke dalam lipatan-lipatan atau yang disebut jonjot ya di dalam usus besar, ini akan menyebabkan masalah ya. Dan plak ini harus kita bersihkan, harus kita buang. Karena plak ini yang nanti akan menyebabkan BAB kita akan terganggu. Mereka yang sudah ada masalah dengan buang air besarnya, yang BAB-nya sudah 2 hari sekali atau 3 hari sekali, atau fesesnya sudah keras, ya itu saya sudah pastikan sudah terlalu banyak plak di dalam usus. Ususnya sudah sangat kotor. Apa yang terjadi? Ya, pastinya daya tahan tubuh di sistem pencernaannya pun akan terganggu. Orang dengan usus yang kotor itu mudah sekali terkena penyakit yang namanya GERD, mudah sekali yang terkena penyakit yang namanya gastritis atau orang awam bilang penyakit lambung, penyakit MAH dan sebagainya. Ya, atau bahkan terjadi infeksi di dalam usus kita, atau bahkan mereka yang ususnya kotor itu mudah sekali terkena penyakit tipes, demam tipoid, ya, infeksi di usus halus, atau bahkan bisa menyebabkan infeksi yang terus-menerus, peradangan terjadi terus-menerus di usus besar kita, menyebabkan kanker usus. Jadi sekali lagi, bahaya dari usus yang kotor itu sangat banyak sekali. Nah, disinilah peran dari produk yang namanya Glutavap di mana. Nah, ini dia. Jadi Glutavap ini isinya apa? Isinya berbagai macam bahan alami. Jadi saya pastikan Glutavap tidak ada bahan-bahan yang tidak alami. Jadi semua bahannya adalah ekstrak dari bahan alami. Ekstrak dari psyllium husk, di mana ini menjadi dalam tanda kutip wajib ada di semua produk fiber. Psyllium husk inilah yang nanti akan mengikat toksin, mengikat plak-plak yang ada di usus kita. Lalu yang lain, ya kita tambahkan ekstrak buah nanas, di mana ekstrak buah nanas ini mengandung serat yang sangat tinggi, mengandung antioksidan bromelin yang dapat mencegah kanker usus, ya, dan manfaat lainnya. Tentunya ada vitamin C-nya dan sebagainya. Lalu di sini juga ada ekstrak lemon, ekstrak dari lidah buaya yang fungsinya juga sebagai antiinflamasi, anti peradangan, melunakkan feses dan sebagainya. Lalu juga ada ekstrak dari berbagai macam buah dan sayur, dan uniknya Glutavap ini bukan hanya sebagai produk untuk colon cleansing, tetapi juga untuk mencegah penyakit degeneratif karena di dalamnya kita masukkan yang namanya L-glutathione, di mana L-glutathione ini adalah sebuah prekursor dari glutathione yang kita tahu bahwa antioksidan kuat. Glutathione itu dianggap sebagai master antioksidan. Di dalam tubuh kita harus ada yang namanya glutathione, Bapak Ibu sekalian. Karena tanpa glutathione, antioksidan yang lain tidak akan dapat bekerja. Makanya disebut sebagai masternya, master antioksidan. Jadi antioksidan yang berbagai macam lainnya itu seperti ada bioflavonoid, ada bromelin, ada resveratrol dan sebagainya, ada ratusan antioksidan yang ada di buah-buahan, ya di sayur-sayuran, itu tidak akan bekerja dalam tubuh kita tanpa glutathione. Makanya glutathione ini dianggap sebagai raja dari semua obat, ya, benteng pertahanan pertama glutathione itu, ya. Glutathione dianggap sebagai rajanya. Lalu ada pendampingnya, ada panglimanya namanya SOD, superoxide dismutase. Lalu ada prajurit-prajurit antioksidan yang ada di berbagai macam buah-buahan, termasuk di nanas tadi yang mengandung antioksidan namanya bromelin. Kalau di tomat terkenal yang namanya likopin dan sebagainya, ya. Tapi kembali lagi, antioksidan tersebut, antioksidan yang ada di buah-buahan itu tidak dapat bekerja secara maksimal kalau kadar glutathione dalam tubuh kita ini semakin menurun. Nah, permasalahannya ini menurut riset bahwa seseorang yang sudah sampai di usia 40 tahun dan semakin menua,
40, 50, 60. Di titik 40 tahun, produksi glutathione dalam sel kita, dalam darah kita, dalam liver kita semakin menurun. Makanya di sini betapa pentingnya kita mengkonsumsi satu suplemen yang mengandung glutathione. Namun Bapak Ibu sekalian, glutathione tidak bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita dalam bentuk glutathione murni. Karena glutathione itu adalah asam amino, ya, antioksidan yang mengandung 3 rantai asam amino. Ada lisin, ada glutamat, ada cysteine. Nah, kita memasukkan salah satu asam amino yang namanya L-glutathione, ya, di mana itu merupakan prekursor yang pada akhirnya nanti di dalam darah kita akan bersatu dengan prekursor lainnya yang terbentuk akhirnya glutathione. Ya, ekstrak glutathione yang kita masukkan dalam Glutavive. Ya, memang di Indonesia sendiri belum ada satu perusahaan yang dapat memproduksi glutathione, ya. Nah, kita ambil dari salah satu perusahaan di Jepang, ya, itu yang memproduksi glutathione terbaik di dunia. Jadi Glutavive ini bukan hanya sebuah produk untuk cuci usus, tetapi lebih dari itu, ya, dapat mencegah penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Makanya banyak teman-teman yang bertestimoni, ya, ternyata setelah minum Glutavive, kadar gula darahnya menurun, ya, penyakit-penyakit degeneratif lainnya bahkan sembuh. Ya, padahal tujuannya untuk cuci usus. Nah, itu penjelasannya. Jadi dengan usus yang bersih, ya, insya Allah darah kita bersih, kualitas darah kita baik. Transportasi, ya, yang dimana darah ini menjadi syarat mutlak, syarat utama sebagai bahan untuk transportasi, yang dimana sel-sel kita membutuhkan makanan, ada asam amino, asam lemak, ada air dan oksigen, dan semua itu dibawa oleh darah. Ya, jadi kalau kualitas darah Bapak Ibu baik, pembuluh darah Bapak lancar, insya Allah sel kita sehat. Di saat sel-sel, di setiap sel tubuh kita sehat, tubuh kita menjadi sehat. Namun sekali lagi, dan saya terus mengulang-ulang ini terus, ya, bersihnya darah, lancarnya sistem peredaran darah, itu ditentukan oleh kualitas sistem pencernaan yang baik. Jadi di saat pencernaan kita sehat, di saat usus kita bersih, insya Allah tubuh kita menjadi sehat. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, materi obesitas hari ini, mungkin cukup sekian dari saya, ya. Ya, terima kasih Dok Cai penjelasannya. Saya rangkum sedikit ya. Jadi tadi ada 4 langkah, kalau saya tidak salah mendengarkan Dok Cai bercerita, ada 4 langkah bagaimana caranya kita bisa menurunkan berat badan. Yang pertama adalah kurangi makan makanan yang manis-manis seperti gula, tepung ya. Kita harus diet kenyang, bukan diet lapar tadi ya. Lalu Lapar, langkah kedua adalah berolahraga, terutama jalan kaki minimal 2.000-3.000 langkah per hari atau angkat beban. Yang ketiga adalah kalau lebih bagus lagi ditambah dengan berpuasa atau intermediate fasting. Dan yang terakhir, langkah keempat adalah dengan memulai melalui cuci usus. Jadi dibersihkan dulu ususnya. Gitu ya Dok ya, 4 langkah untuk bagaimana Iya, kita benar. bisa turun berat badan.